Halo gengs, kembali lagi bersama Diki Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita anime Mushoku Tensei yang sudah kita bahas bagian ketiganya beberapa waktu yang lalu. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa pula untuk menyalakan notifikasinya, supaya kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke gengs, inilah Mushoku Tensei bagian keempat. Ruijut, Eris, dan Rudeus kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika berada di atas tebing, Ruijut mengatakan kalau kota Rikarisu telah terlihat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun telah tiba di depan kota Rikarisu. Di sini terlihat banyak sekali iblis yang memiliki wujud berbeda-beda. Ruijut menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena iblis memiliki banyak suku. Rudeus pun bertanya tentang Dead End. Melalui penjelasan Ruijut, Dead End diketahui adalah dirinya sendiri, yaitu semua orang suku Saper. Dia pun dipanggil demikian di beberapa tempat saja. Karena Dead End dilarang memasuki kota, Rudeus pun memiliki sebuah ide untuk mewarnai rambut Ruijut sehingga dia tidak dikenali sebagai seorang Dead End. Singkat cerita, mereka bertiga pun bisa memasuki kota Rikarisu dengan mudah. Saat ini Rudeus berencana untuk mendatangi guild petualang di kota ini. Sesampainya di lokasi, mereka melihat banyak sekali suku iblis di dalam guild ini. Kedatangan Rudeus yang berpenampilan begitu norak membuat para member guild petualangan ini memandang sebelah mata. Rudeus pun memperkenalkan Ruijut yang merupakan Dead End, iblis dari suku Saper. Disitulah Ruijut datang dengan rambut birunya. Dia menyamar sebagai anggota suku Megurt, jadi banyak orang yang tidak menyadarinya. Semua orang terdiam ketika melihat Ruijut saat itu. Namun tidak lama kemudian, mereka malah tertawa, karena mereka tahu kalau warna suku Saper itu berwarna hijau. Rudeus pun mendaftarkan Eris dan Ruijut di guild petualang ini, dan dia memberikan nama Dead End sebagai nama partinya. Semua petualang di sini memulai usahanya dari tingkat F. Tentunya para pendatang baru ini hanya bisa menerima pekerjaan satu tingkat di atas peringkatnya. Rudeus dan kawan-kawan pun mencoba melihat papan pekerjaan. Kali aja ada pekerjaan untuk mereka bertiga. Dikarenakan misi pembasmian berada di tingkat C, jadi untuk sementara mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun banyak yang menghina karena parti kecil yang bernama Dead End ini, namun mereka mengabaikannya. Mereka bertiga pun pergi dan merayakan keberhasilannya, karena meski mengenalkan Ruijut dari suku Saper, terlihat orang-orang tidak ada yang ketakutan. Di penginapan, mereka bertemu dengan para petualang baru. Karena diabaikan oleh Eris, para petualang ini mencoba menyapa Eris dengan memegang pundaknya. Hal ini sontak membuat Eris tidak terima karena disentuh. Apalagi hal ini membuat kancing jubahnya lepas. Eris yang marah langsung mengajar para petualang ini dan menendang mereka habis-habisan hingga tidak bisa bergerak. Eris benar-benar tidak terima, karena ini adalah jubah yang pertama kali dibelikan oleh Rudeus. Rudeus pun mencoba menghentikan amukan Eris. Dia juga menyembuhkan dan memohon maaf atas perlakuan kasar Eris. Para petualang ini pun mengajak Rudeus untuk bergabung dengan partinya. Tentu saja Rudeus menolak, karena dia sudah memiliki parti sendiri, yaitu Dead End. Para petualang ini pun memperkenalkan dirinya, yaitu Bachiro, Dublin, dan Kurt. Mereka bertiga diketahui adalah penjahat Tokurabu. Di malam harinya, Rudeus tertidur dan bermimpi bertemu dengan Dewa Manusia. Sang Dewa mengatakan agar Rudeus menerima pekerjaan untuk mencari anak kucing yang hilang. Sang Dewa memastikan apabila Rudeus menerima pekerjaan ini, maka kegundahan di hatinya akan sirna. Setelah sang dewa berkata demikian, tiba-tiba Rudeus terbangun dari mimpinya. Pada pagi harinya, mereka pun menerima pekerjaan aneh tersebut dan mulai mencari anak kucing yang hilang. Dengan menggunakan mata ketiga milik Ruijut, pekerjaan pencarian kucing ini pun berjalan dengan sangat lancar. Mereka pun menemukan keberadaan kucing tersebut yang ternyata berada di dalam sebuah goa. Si kucing ini pun terlihat bersama dengan hewan-hewan lainnya. Faktanya, si kucing ini adalah seekor macan. Di benua iblis ini, semua nampak lebih besar dari yang normal. Hal ini juga berlaku pada hewan-hewan yang hidup di sini. Ketika ada sekumpulan orang yang datang mendekat, mereka bertiga lantas bergegas untuk menyembunyikan diri. Rudeus telah merencanakan sesuatu dan diam-diam menyerang mereka dengan bantuan Eris dan Ruijut.
Rencana Rudeus pun berhasil dengan menangkap para penjahat tersebut. Sayangnya ketika Rudeus hendak bertanya, dia malah ditendang oleh salah seorang penjahat. Hal ini pun membuat Ruijerd begitu marah dan langsung menebas kepala penjahat tersebut tanpa basa-basi. Dia benar-benar tidak terima kalau ada orang yang tega menyakiti anak kecil. Tentu saja pemandangan mengerikan ini membuat para penjahat lainnya berteriak ketakutan. Rudeus juga sangat kaget dengan tindakan Ruijerd, yang mana seharusnya pembunuhan ini tidak terjadi. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak boleh sembarangan membunuh orang. Rudeus mengungkapkan, kalau Ruijerd membunuh orang, maka reputasi buruk suku Sapert akan semakin menyebar. Terlepas dari orang ini baik atau jahat, hal ini bukanlah masalah tentang siapa yang dibunuh, melainkan siapakah yang membunuh. Sayangnya meskipun sudah dijelaskan, Ruijerd masih saja tidak memahami. Pada intinya, Rudeus meminta Ruijerd untuk tidak membunuh siapapun lagi jika dia ingin mengembalikan reputasi baik suku Sapert. Setelah itu, Rudeus bertanya pada para penjahat tentang banyaknya hewan peliharaan di sini. Dengan jujur, para bandit ini mengatakan kalau mereka sengaja menculiknya dan berpura-pura menemukannya sehingga mendapatkan hadiah. Mengetahui kalau orang-orang ini adalah benar-benar penjahat, membuat Ruijerd ingin membunuh mereka. Untungnya tindakan ngawur ini dihentikan segera oleh Rudeus. Rudeus meminta para penjahat untuk bekerja sama dengannya dan akan mengampuninya. Sayangnya Ruijerd masih tidak terima dengan keputusan Rudeus. Rudeus pun kembali menjelaskan kalau mereka bekerja sama, maka bukan hanya bisa menghasilkan uang secara efisien, namun mereka bisa dengan sekaligus meningkatkan reputasi baik suku Sapert. Tapi dengan penjelasan panjang lebar ini, Ruijerd masih tidak terima jika dia bekerja sama dengan para penjahat. Hal ini pun membuat Eris begitu marah dengan memukul dan menendang Ruijerd. Dia menjelaskan bahwa Rudeus melakukan pekerjaan ini untuk kebaikan bersama. Sikap Ruijerd yang arogan dan tidak bisa diatur inilah yang membuat suku Sapert begitu dibenci orang. Eris sungguh tidak memahami apa yang ada di otak Ruijerd. Eris mengungkapkan dia dan Rudeus bisa saja melakukan aksinya sendiri tanpa bantuan Ruijerd. Namun Ruijerd dengan pendiriannya yang merupakan pejuang suku Sapert tidak akan mengubah keputusannya. Dia memastikan kembali akan mengantar Eris dan Rudeus pulang. Keesokan harinya, tepatnya di luar gedung Guild Petualang, Rudeus menunggu para penjahat kemarin dan memerintahkan mereka untuk mengambil pekerjaan pembasmian di tingkat B besok. Sementara Rudeus sendiri akan mengambil pekerjaan tingkat F. Intinya mereka berniat untuk bertukar pekerjaan saja. Rudeus berkata, setelah menyelesaikan pekerjaan ini, dia meminta pada para penjahat untuk menyebarkan nama Dead End. Dia juga menyuruh untuk menyebarkan rumor tentang seberapa baiknya mereka berperilaku. Walaupun sudah jelas informasi ini bohong, namun Rudeus mengancam akan memberikan pelajaran apabila para penjahat ini mengkhianatinya. Di tempat lain, Roxy datang ke tempat Rudeus. Dia pun langsung berlari untuk melihat daftar orang yang tewas. Setelah melihat dengan teliti, Roxy begitu bersyukur karena Rudeus, Paul dan keluarga lainnya tidak berada di sana. Namun dia melihat pesan yang ditinggalkan oleh Paul, dan kebetulan saat itu di belakang Roxy ada dua orang petualang yang mengenal Paul. Pesan itu ditujukan pada Rudeus, Zenith, Lilia, dan Aisyah yang menghilang. Saat ini Norn bersama dengan Paul. Dia sendiri saat ini tidak mengetahui Rudeus berada di mana. Namun Paul yakin kalau Rudeus bisa pulang meski sendirian. Untuk itulah dia menunda pencariannya. Paul pun berencana untuk pergi ke benua Melis, karena di sana adalah tempat kelahiran Zenith. Tidak lupa dia juga meninggalkan pesan untuk keluarga Lilia. Di dalam pesannya, Paul meminta Rudeus untuk mencari di utara benua tengah. Jika mendapatkan kabar, dia berharap mereka bisa berkirim pesan. Dia juga berharap pada Zenith dan Lilia agar melakukan hal yang sama. Juga untuk siapapun yang mengenal keluarganya ataupun mantan anggota taring Serigala Hitam. Paul begitu berharap pertolongan untuk mencari keluarganya yang hilang. Paul juga mengungkapkan kalau semua kekayaannya telah hilang, jadi dia tidak bisa menawarkan hadiah apapun. Kembali pada Rudeus dan partinya. Saat ini mereka tengah memiliki tugas untuk menyelidiki monster misterius di hutan membatu. Setelah sampai di hutan membatu, mereka bertemu dengan parti penjahat Tokurabu dan satu parti lainnya. Mereka pun langsung beradu argumen. Sepertinya sangat mustahil pekerjaan ini bisa diselesaikan, apalagi ada beberapa member parti yang merupakan anak-anak. Parti Tokurabu sendiri juga mengatakan mereka datang sesuai permintaan guild. Masing-masing parti pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri-sendiri.
Ketika akan pergi, Roger merasa sangat khawatir karena tidak bisa membiarkan bocah-bocah tersebut berjalan sendirian. Akhirnya Dead End pun memutuskan untuk membuntuti dan mengawasi anak-anak ini. Sementara itu, party Tokurabu terlihat sudah berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, anak-anak ini pun diserang oleh monster serangga. Sebenarnya Ruijerd ingin segera menolong mereka, namun dia dihentikan oleh Rudeus karena timingnya masih belum tepat. Tanpa disangka, mereka telah terkepung oleh dua monster besar sekaligus. Tapi Rudeus masih menghentikan Ruijerd yang sudah gatal untuk segera membantu. Sepertinya Rudeus memiliki sebuah rencana tersendiri dan akan menolong pada detik-detik terakhir. Karena meskipun mereka terluka, dia masih memiliki sihir penyembuhan untuk menyembuhkan mereka. Namun faktanya, Goblin menerima serangan secara brutal hingga tubuhnya terpotong dan tewas seketika. Melihat hal ini, membuat Ruijerd berlari menolong, diikuti dengan Eris. Ruijerd menyerang monster laba-laba dengan menggunakan tombaknya. Sementara itu, Eris melawan monster ular dan menebasnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Ruijerd terlihat begitu marah. Dia pun langsung menanyakan pada Rudeus alasan mengapa tidak segera menolong selagi ada kesempatan. Seharusnya mereka bisa saja menyelamatkan bocah malang tersebut. Rudeus berpikir bahwa rencananya akan memberikan hasil yang terbaik. Ruijerd semakin tidak terima mendengar alasan konyol Rudeus. Dia pun mendorong dan memojokkan Rudeus di sebuah pohon. Di tengah percekcokan ini, Kurt datang dan meminta mereka untuk tidak bertengkar. Dia pun menangis dan mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya karena tidak mengetahui betapa sulitnya pekerjaan ini. Dia sungguh berterima kasih karena sudah ditolong. Dia juga memahami bahwa dirinya bisa mati kapan saja saat menjalankan misi. Singkat cerita, kedua parti ini pun berpisah dan tentu saja Dead End terus melanjutkan misi mereka. Dalam perjalanannya, tanpa diduga mereka mendengar suara pertarungan tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Setelah didatangi, ternyata sudah banyak member party yang tumbang. Disinilah diperlihatkan sosok Red Hood Cobra, yang mana monster misterius inilah yang sebenarnya tengah mereka selidiki. Monster besar ini menangkap seseorang di mulutnya. Kali ini Rudeus tidak ragu untuk menyelamatkan orang lain. Dia pun menyerang dengan sihirnya. Sementara itu Ruijerd dengan cepat menyerang dengan tombaknya dan dilanjutkan dengan Eris yang menebas si monster dengan pedangnya. Namun sayangnya, tubuh sang monster begitu tebal sehingga tidak mudah bagi Dead End untuk melukai monster ular besar ini. Sang monster pun melakukan serangan balasan hingga membuat Eris terlempar. Ketika si monster hendak menyerang Rudeus, untungnya dengan cepat Ruijerd menghentikannya. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Eris pun berhasil membelah monster ini dengan pedangnya. Rudeus juga tidak terlihat tinggal diam dan menyerang sang monster dengan teknik sihirnya. Serangan mematikan Rudeus ini pun pada akhirnya berhasil melubangi tubuh si monster dan tentu saja membuatnya benar-benar mati. Walaupun berhasil mengalahkan monster ini, sayangnya mereka sangat terlambat untuk menyelamatkan member party yang sebelumnya berusaha mengalahkan monster ini. Sekembalinya ke kota, Dead End bertemu dengan Nokopara. Nokopara mengetahui kalau Rudeus telah bertukar tugas. Jika hal ini ketahuan oleh Guild, maka sudah pasti izin mereka akan dicopot. Untuk itulah Nokopara mengancam Rudeus hingga membuatnya begitu terkejut. Rudeus benar-benar menemui kebuntuan dan tidak menemukan jalan keluar. Dia pun hendak mengeluarkan sihirnya dan berniat mengkhianati Ruijerd. Namun Ruijerd seakan-akan telah memahami rencana Rudeus. Dia pun dengan sengaja membasahi rambutnya dan tentu saja berubah menjadi warna aslinya, yaitu hijau. Nokopara yang melihat sosok Ruijerd begitu terkaget-kaget dan mengatakan bahwa dia adalah Dead End. Hal ini pun membuat banyak orang panik dan ketakutan. Dengan kasar Ruijerd mengancam Nokopara agar melupakan hal yang dia lihat sekarang. Jika sampai izin Dead End dihapuskan, maka di kota berikutnya Nokopara akan menerima akibatnya. Malam hari pun telah tiba. Di luar kota, Ruijerd terlihat meminta maaf pada Rudeus. Namun sebenarnya yang meminta maaf adalah Rudeus sendiri. Tentu saja karena Rudeus terlalu fokus menghasilkan uang secara efisien serta meningkatkan reputasi suku Sapert selagi ada kesempatan. Ruijerd merasa yakin pada Rudeus karena Rudeus telah melakukan semua yang dia bisa semaksimal mungkin. Maka dari itulah Ruijerd meminta maaf duluan. Sayangnya Ruijerd tidak menyadari kalau Rudeus memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Tapi Ruijerd sadar, Rudeus saat itu sangat siap untuk menghabisinya. Dia bisa merasakan tekad Rudeus yang luar biasa.
Namun sebenarnya Rudeus hanya putus asa karena tidak bisa melindungi hal yang penting. Memiliki sesuatu untuk dilindungi tanpa sadar telah menjadikannya seorang pejuang. Ruijerd mengungkapkan, menjadi pejuang adalah kebanggaan tersendiri. Seorang pejuang itu bisa melindungi anak-anak dan menghargai teman-temannya. Ruijerd yang meyakini dirinya pejuang, walaupun dia tidak bisa memulihkan reputasinya, namun dia pasti akan melindungi Rudeus dan Aerys. Rudeus dan Ruijerd pun berbaikan, dan mereka juga bersalaman. Sejujurnya Rudeus tidak begitu mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kebanggaan. Namun entah mengapa, dia telah diakui oleh Ruijerd. Hal ini pun membuatnya begitu sangat bahagia. Esok paginya, Rudeus dibuat sangat kaget melihat penampilan baru Ruijerd yang botak. Kejadian kemarin memberikan pemahaman pada Ruijerd bahwa orang-orang ketakutan pada rambut hijaunya. Rudeus pun berinisiatif untuk memberikan sebuah bandana pada Ruijerd agar dapat menyembunyikan mata yang ada di dahinya. Disinilah Rudeus berterus terang dan mengungkapkan semua kegelisahannya, di mana dia begitu putus asa karena memikirkan semua masalah sendiri. Dia berpikir mungkin itu adalah alasan mengapa dia mengalami kegagalan. Dikarenakan mulai saat ini mereka pasti akan mengalami berbagai macam masalah, maka Rudeus ingin berbicara dan bermusyawarah tentang apa yang harus mereka lakukan. Hal ini dilakukannya supaya mereka tidak saling bertengkar lagi seperti sebelumnya. Untuk itulah, dia ingin memulai rapat strategi yang pertama dari party Red End. Tujuan mereka selepas ini adalah menuju kerajaan Asura. Jalan mereka pun masih panjang, dan cerita pun bersambung lagi nanti di bagian kelima. Oke gengs, cukup sekian dulu ceritanya. Semoga kalian semuanya terhibur. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Dukung kami untuk semangat berkarya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share konten ini agar semakin dikenal. Apabila ada yang salah dalam penyampaian cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.